warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin nih, saya langsung share screen aja. Saya mau nyampein sesuatu yang mungkin lebih ringan, yakni tentang penelitian sistem informasi karena seminar nasional ini tentu seminar nasional di bidang sistem informasi dilaksanakan oleh Prodi Sistem Informasi dan kaitannya nanti dengan pasca pandemi ya. Nanti saya akan cerita kira-kira tren penelitian sistem informasi itu akan seperti apa, terutama di pasca pandemi. Nanti saya akan tunjukkan riset 12 tahun sampai dengan 2020, sayangnya sampai 2020 ya. Nanti saya akan tunjukkan ini. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa ya saya background-nya S3-nya di Computer Science, khususnya bidang kompetensi saya sebenarnya e-government teman-teman, lebih di e-government di Smart City, tapi S1 saya sama tadi ya teknik nuklir, karena memang teknik nuklir bisa jadi apa saja, bahkan sekarang jadi Menteri Kesehatan juga background-nya dari fisika nuklir juga, jadi kelebihannya teknik nuklir sih. Kemudian nah, saya membidangi di bidang e-government, tergabung di PER. PER itu peneliti Australia Indonesia, 9 perguruan tinggi di Australia dan di Indonesia, kemudian juga di untuk yang di Jepang Indonesia juga. Kemudian saya membantu di kurang lebih 30 kota kabupaten di Indonesia, kemudian di beberapa kementerian, termasuk reviewer untuk e-government setiap tahun sampai saat ini. Baik, saya suka nulis, teman-teman monggo kalau ada yang mau download, ada yang gratis. Yang gratis itu ini kayaknya isindu.org. Isindu itu asosiasi sistem informasi ya teman-teman, buat teman-teman mahasiswa dan dosen yang pengen punya akses networking internasional, searching aja isindu.org.id. Kayaknya kita lagi isindu.org-nya itu lagi kita mirroringkan ke isindu.org.id. Nah, di link ini ada buku 700 halaman itu gratis tentang Smart City ya. Itu buku buku tentang Smart City, teknologi-teknologi Smart City yang dikembangkan oleh teman-teman ITS. Silahkan download. Akan ada buku yang kedua, insya Allah, ini sedang saya persiapkan. Oke, nah sip, yuk teman-teman, dalam waktu yang singkat ini saya pengen sharing ke teman-teman tentang 3 hal ya. Ini saya tujukan kepada tentu peserta seminar, baik itu Bapak Ibu dosen, pengelola bidang sistem informasi, maupun teman-teman peneliti sistem informasi, ataupun juga teman-teman peserta mahasiswa ya, terutama yang mendalami keilmuan sistem informasi. 3 poin materi yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang disiplin ilmu sistem informasi dulu, kemudian penelitian yang baik, kemudian penelitian sistem informasi. 3 itu aja. Ya, mudah-mudahan sesudah sesi ini ada sesuatu yang teman-teman bawa pulang ya. Oke, kita masuk yang pertama dulu ya, karena teman-teman semua selama ini kuliah di Prodi Sistem Informasi atau teman-teman melakukan penelitian di Prodi namanya Sistem Informasi. Tentu wajar teman-teman bertanya, apa sih bedanya sistem informasi sama informatika, sama teknik elektro, sama ilmu komputer? Teman-teman harus memahami itu ya, Bapak Ibu sekalian mungkin harus memahami itu, karena pertanyaan itu juga akan ditanyakan oleh stakeholder kita, ditanyakan oleh perusahaan-perusahaan yang akan menanyakan apa sih bedanya lulusan Prodi Sistem Informasi dengan Prodi yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dari kajian banyak ya. Yang saya sampaikan ini dasarnya dari AS 2010, ACM 2008, ACM 2005. Nanti bisa dicek ya, AS 2020. Kebanyakan referensi-referensi ini dari referensi asosiasi komputer dan asosiasi ilmu-ilmu computing. Baik, dari sekian banyak referensi, saya menggunakan istilah bahwa sistem informasi itu adalah disiplin ilmu teknologi in use. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman yang sedang belajar sistem informasi adalah teman-teman yang sedang belajar teknologi in use.
yakni teknologi ketika digunakan. Jadi prodi sistem informasi ini sebenarnya berada di antara dua keilmuan, ya Bapak Ibu sekalian, dua keilmuan, yakni ilmu pembuat teknologi, kemudian ilmu pengguna teknologi. Jadi kalau ilmu pembuat teknologi itu seperti teknik elektro, ilmu komputer, teknik komputer, matematika, gitu ya. Kemudian ilmu pengguna teknologi. Nah, di sisi yang lain kita ada di antara ilmu pengguna teknologi seperti yang mempelajari manusia dan sistem sosial kayak ilmu manajemen, bisnis, akuntansi, sosial, psikologi, kedokteran. Nah, ketika produk-produk yang teknologi yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu pembuat teknologi tadi, teman-teman, diimplementasikan ke dalam sistem sosial dan manusia tadi yang dipelajari oleh ilmu-ilmu manajemen, bisnis, akuntansi, sosial, ternyata ada problem, teman-teman. Ternyata tidak semudah itu. Ternyata teknologi artificial intelligence, data science, decision support system, ya, apalagi executive information system, IoT, itu begitu diterapin di organisasi, diterapin di perusahaan, ternyata nggak semudah itu. Nggak kayak kita yang neliti dalam ruang hampa ya, biasanya kita di dalam lab, ternyata begitu dipakai sama manusia tidak mudah. Nah, dalam konteks teknologi mulai digunakan di dalam sistem sosial inilah teman-teman, itulah yang dipelajari dalam ilmu sistem informasi. Nah, sehingga apa teman-teman, tujuan dari sistem informasi atau peneliti-peneliti sistem informasi atau prodi-prodi sistem informasi adalah concern orang sistem informasi bukan pada output. Concern orang sistem informasi adalah pada outcome, ya. Jadi kita ini teman-teman, orang-orang sistem informasi ini concernnya bukan tentang hanya membuat aplikasi, bukan. Tetapi kita concernnya adalah membuat aplikasi yang berhasil. Oke, membuat aplikasi yang berhasil, bukan hanya membuat software yang sophisticated, bukan. Nah, pengertian dari berhasil itu seperti apa dalam konteks IT sukses? Pertama, teknologi itu akan sukses manakala tujuan organisasi atau individu itu tercapai. Jadi misalnya dari teman-teman perguruan tinggi teman-teman bikin aplikasi sistem informasi akademik, aplikasinya udah canggih gitu ya. Itu bukan berarti berarti sudah berhasil, belum. Baru dikatakan berhasil bagi orang sistem informasi kalau tujuan dari sistem informasi akademik tadi tercapai. Misalnya tujuannya ternyata proses pembelajarannya lancar, efisien gitu ya, penghematan biaya, IPK-nya meningkat. Nah, itu baru dikatakan aplikasi sistem informasi akademik tadi berhasil. Yang kedua, teknologi itu sukses manakala masalah organisasi atau individu itu terselesaikan. Ya, jadi kayak misalnya teman-teman pakai GoFood, Gojek gitu ya, ternyata bisa nyelesain masalah teman-teman untuk makan tanpa harus keluar misalnya. Nah, itu masalah terselesaikan. Yang ketiga, teman-teman, teknologi itu dikatakan berhasil manakala target pengguna itu mau memakai aplikasi itu atau teknologi secara sukarela dalam jangka panjang dan dampaknya sehat, ya, dampaknya positif. Jadi misalnya di perguruan tinggi teman-teman ada internet, nah tujuannya untuk belajar. Nah ternyata teman-teman mahasiswa gunakannya untuk bermain game, berarti itu gagal. Nah itulah concern kita teman-teman. Concernnya orang sistem informasi adalah outcome-nya, tujuan, yakni sukses teknologi. Nah dengan melihat tujuan itu, kita paham bahwa orang sistem informasi itu ternyata teknologi itu nggak bisa sendiri, ya. Teknologi nggak bisa sendiri. Maka teknologi butuh informasi, butuh 2O. Oke. Nah, kita orang sistem info akhirnya agar teknologi berhasil, dia butuh intervensi orang dan organisasi. Jadi orangnya harus kita intervensi, lalu organisasinya juga harus kita intervensi. Misalnya struktur organisasinya diubah, SOP-nya atau prosesnya dibikin gitu ya. Lalu kemudian kita monitoring, kita directing gitu. Nah, itulah teman-teman yang saya ingin sampaikan, berarti ya dari sini kita tahu bahwa
Karena sistem informasi concern pada sukses teknologi, maka sistem informasi bukan hanya mempelajari teknologi, tetapi mempelajari teknologi, informasi, orang, dan organisasi. Itu kenapa prodi-prodi sistem informasi, terutama kurikulumnya, kalau ditanya misalnya sama asesor atau ditanya sama orang lain, coba Bu, Pak, atau Mas, bedanya antara belajar di sistem informasi dengan belajar di informatika apa? Belajar di computer science apa? Nah, bedanya pastinya harusnya ada mata kuliah yang mempelajari tentang organisasi, misalnya kayak manajemen, kayak mungkin akuntansi, mungkin rantai pasok gitu ya, mungkin proses bisnis. Dan ada mata kuliah yang belajar tentang orang, misalnya leadership, misalnya teknik negosiasi, misalnya etika gitu. Ya, di samping ada mata kuliah yang belajar tentang teknologi dan informasi kayak database, pemrograman, infrastruktur seperti itu. Itulah kenapa kita bisa melihat apakah ini kurikulumnya benar atau tidak, karena teman-teman selama 4 tahun harus belajar informasi, teknologi, orang, dan organisasi. Nah, dan oleh karena itu kamu mencakup apa saja nih? Mencakup untuk bisa tahu itu penelitian kita bisa neliti tentang motivasinya, tentang perencanaan, mengapa orang pakai teknologi, tentang perencanaan, misalnya tentang master plan IT, perancangan, tentang use case diagram, pembangunan, tentang programmingnya, operasional layanan, tentang manajemen layanan IT, ITAL misalnya, pola penggunaan, riset-riset tentang pola penggunaan, bagaimana penggunaan Instagram, TikTok gitu ya, manajemen layanan, tata kelola pakai COVID-5 misalnya, evaluasi pakai berbagai TAM, TPB, DTPB, UTAUT gitu ya. Terus kemudian dampaknya kita juga meneliti tentang dampak teknologi, misalnya apa pengaruh TikTok terhadap IPK, apa pengaruh TikTok terhadap peningkatan aset penjualan misalnya gitu ya. Nah, itu kenapa teman-teman kalau kita lihat ruang lingkup penelitian sistem informasi bisa dari motivasi, faktor adopsi, pola penggunaan, perencanaan, rancang bangun, operasional sampai dengan evaluasi. Ya, karena saya mengacu pada definisi definisi dari Avison and Fitzgerald 2003 bahwa AS is the effective design, delivery, use, and impact of information technologies in organization and society. Itu kenapa riset atau penelitian sistem informasi bisa dari desain, dari motivation, dari delivery-nya sendiri, operasionalnya, dari use penggunaannya, dari sampai dengan impact-nya teman-teman. Ya, sehingga saya selalu mengatakan TA atau skripsi anak-anak sistem informasi itu tidak harus hanya membuat aplikasi, tetapi bisa meneliti tentang mengapa motivasi seseorang menggunakan satu teknologi, perancangannya, membuat aplikasinya atau membuat teknologinya, lalu pola penggunaannya sampai dengan impact pengaruh pemanfaatan satu teknologi. Nah, itulah ruang lingkup penelitian sistem informasi sangat luas sekali ya, teman-teman. Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan dari ini kita bisa tahu bahwa dari Computing Curricula 2020 ya, kita bisa tahu bahwa ternyata bedanya sistem informasi dengan software engineering atau informatika ya kalau di tempat kita, lalu ada teknologi informasi, computer science, teknik elektro, dan teknik komputer, itu adalah kalau software engineering atau informatika biasanya dia akan fokus kepada ilmu-ilmu yang membuat aplikasi, ya membuat aplikasi. Kalau teknik elektro jelas dia membuat produk-produk atau teknologi terkait rekayasa electrical. Computer engineering ya atau teknik komputer itu bagiannya dari teknik elektro ya, jadi dia khusus teknik elektro yang spesifik pada produk-produk terkait dengan komputer. Ilmu komputer itu belajar tentang algoritma, belajar tentang keilmuan ya, filosofi, teori-teori tentang ilmu komputer. Jadi dia lebih pada ke hulu ya, bukan ke hilir. Nah, software engineering itu lebih praktikal dari computer science karena teman-teman informatika dia lebih pada fokus
bagaimana membuat aplikasi-aplikasi dengan lebih efisien, lebih efektif, termasuk belajar algoritmanya, metode pembuatan aplikasinya. Nah, itu di teknik informatika. Teknologi informasi ya itu adalah prodi yang mempelajari tentang lebih pada infrastruktur biasanya. Jadi belajar tentang server, jaringan gitu. Nah, akhirnya sistem informasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah belajar ketika teknologi tadi diimplementasikan ke sistem sosial, sehingga kita orang sistem informasi harus belajar tentang teknologinya sendiri, informasi, organisasi, dan orang. Nah, di Computing Curricula 2020 mulai dimunculkan dua disiplin ilmu baru, yakni data science sama cyber security. Nah, itu sudah menjadi dua disiplin ilmu baru. Jadi khusus tentang data dan khusus tentang keamanan cyber. Oke ya. Jadi kalau begitu sekarang di ilmu computing, yakni ilmu-ilmu yang terkait dengan komputer, sudah ada minimalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, ada 8 keilmuan. Ya, dan salah satu yang tertua selain computer science dan electrical engineering adalah sistem informasi. Jadi sistem informasi itu termasuk ilmu yang tua, teman-teman, sudah sejak 60-an ya, 50-an 60-an sudah berdiri ya, dari sesudah computer science dan electrical engineering. Sayangnya di Indonesia wilayah sistem informasi ini masih belum banyak yang memahami, sehingga mereka masih menyamakan persis dengan teknik informatika, computer science, dan lain-lain. Oke, nah itu tadi topik yang pertama ya. Jadi saya ingin meletakkan dulu apa itu sistem informasi sebagai sebuah disiplin ilmu. Saya masuk yang kedua sekarang, teman-teman. Saya masuk tentang penelitian yang baik ya. Saya mau masuk ke penelitian yang baik. Ini mudah-mudahan berguna buat teman-teman baik peserta seminar maupun teman-teman yang sedang melakukan penelitian, termasuk Bapak Ibu dosen, teman-teman dosen. Saya kebetulan menjadi dosen di program S3 ya, Sistem Informasi. Jadi saya juga mendampingi menjadi dari kopromotor untuk beberapa mahasiswa S3. Nah, ada sebuah fenomena menarik, teman-teman, tentang apa sih penelitian yang baik ini. Nah, penelitian yang baik, teman-teman, ada dua tipe orang yang meneliti ya. Tadi kalau kita cerita, mungkin kalau Pak Esa itu kan tinggalnya di dunia di dunia peneliti ya. Mungkin Pak Esa juga termasuk praktisi, tapi ada dua tipologi orang yang melakukan penelitian. Satu adalah seorang praktisi, yang kedua adalah seorang peneliti, akademisi. Saya sebut akademisi. Nah, penelitian itu, teman-teman, kalau teman-teman akademisi, ya misalnya teman-teman yang melakukan publish paper di seminar ini, biasanya dikejar untuk fulfill the knowledge ya. Jadi mengisi fulfill the knowledge gap ya, fulfill the knowledge gap. Jadi mengisi gap-gap di pengetahuan. Intinya kalau ini belum ada yang neliti, maka ini penelitian bagus karena belum ada yang neliti. Nah, itu biasanya di akademisi seperti itu, yang ditanya novelty-nya apa yang baru gitu. Maka kalau ada novelty-nya gede gitu ya, kontribusi ke teorinya gede, maka disebut penelitiannya bagus. Itu akademisi banget. Ya, dan itu laku banget kalau untuk publish di paper. Sayangnya, teman-teman, ada ujung yang lain, ya, ada kutub yang lain. Kutub yang lain itu adalah kutub praktisi, teman-teman. Kutub praktisi, ya. Kutub praktisi itu apa? Ya, ini mereka mengharap penelitian-penelitian itu betul-betul problem solving, punya practical implication, ya. Jadi contoh kalau teman-teman meneliti aku mau ngembangin satu model gitu. Kenapa kok ini bagus? Iya, nggak ada yang bikin model ini sebelumnya. Saya gabungkan model ini dari model A, B, C, dan nggak ada yang. Nah, nanti teorinya jadi teori baru. Maka itu mungkin bagus di kutub yang satu, fulfill the knowledge. Tapi ditanya, itu modelnya bisa nggak diimplementasikan di dunia nyata? Nggak tahu sih gimana. Mungkin nggak bisa ya. Nah, itu nggak ada gunanya. Bahkan model itu tidak terlalu high level ya, terlalu konsep-konsep. Contoh itu misalnya kayak sorry to say, misalnya teman-teman neliti pakai TAM ya, teori acceptance model.
yakni di situ ada variabel perceived usefulness, perceived easy of use gitu ya. Kalau neliti-neliti gitu pasti nanti ujungnya hasilnya adalah oh ini berarti Pak, agar layanan IT ini, website ini bisa diterima, Bapak harus dari hasil analisis SEM saya, ini perceived usefulness-nya itu punya korelasi kuat terhadap intention to use gitu ya. Maka perceived usefulness-nya berarti terbukti Bapak harus meningkatkan fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Perceived easy of use-nya ternyata punya relasi kuat, berarti Bapak harus mendesain website yang mudah dipakai. Nah, kalau misalnya memakai model-model seperti itu, sepertinya bagus ya, tapi kalau ditanya ke manajer, Pak, Bapak nggak perlu ngelakuin penelitian kalau ternyata rekomendasinya cuma nyuruh saya untuk membuat website yang mudah dipakai. Saya sudah tahu itu, gitu. Yang lebih saya butuhkan, gitu ya, bagi seorang praktisi, kalau di teori TAM itu perceive easy of use, itu tuh bukan di perceive easy of use-nya Pak yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan website yang mudah dipakai itu yang seperti apa, fontnya seperti apa, layoutnya seperti apa, warna backgroundnya seperti apa gitu ya, terus story-nya seperti apa gitu, ikonnya seperti apa. Nah itu yang lebih dibutuhkan practical implication bagi seorang praktisi. Nah itu contoh teman-teman. Jadi nah, penelitian yang baik adalah penelitian yang ada di antara itu, ya. Penelitian yang dia fulfill the knowledge gap, ya, fulfill the knowledge gap. Jadi dia mengisi ruang-ruang yang belum diteliti orang lain atau mengadvance dari teori yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah yang punya practical implication, punya manfaat. Nah, betul-betul bisa diimplementasikan. Nah, itu berada di situ. Jadi penelitian yang baik adalah yang berada di rentang dua kutub itu. Itu ya. Nah, oke. Nah, untuk membuat penelitian yang baik ini, teman-teman mungkin sering dalam penelitian, termasuk dalam metodologi penelitian itu bingung dengan istilah ini pakai metodologi. Ditanya metode penelitiannya apa, teman-teman bilang metode penelitiannya kuantitatif, metode penelitiannya induktif gitu ya, metode penelitiannya saya pakai survei, metode penelitiannya saya pakai kuesioner. Nah itu apa sih? Jadi banyak banget istilah-istilah dalam penelitian yang salah kaprah atau teman-teman nggak memahami penggunaan atau sebenarnya posisi itu dalam desain penelitian. Nah, saya mengacu kepada onion research diagram ya. Ini untuk lebih memudahkan. Jadi sebenarnya ketika kita menulis di dalam metodologi penelitian, kita harus tahu ya dan menggunakan istilah-istilah itu dengan benar. Ya, pertama, dalam penelitian itu semua peneliti itu dipengaruhi oleh namanya riset filosofi ya atau filosofi penelitian. Filosofi penelitian itu sebenarnya ada di otak kita masing-masing teman-teman. Ya, jadi itu ada ontologi, ada epistemologi. Jadi semua peneliti teman-teman itu ada kalau kutubnya ada positivism ya, ada realism atau relativism atau positivism sama relativism. Jadi gini. Di antara teman-teman, di antara kita itu pasti ada peneliti yang memikirkan bahwa semua kebenaran di dunia ini hanya satu, ya, cuman satu. Misalnya contoh, air itu kalau mendidih itu pasti di 100 derajat, ya, air itu pasti di 100 derajat itu 100 derajat pasti mendidih. Kalau enggak, pasti mendidih itu udah jaminan. Misalnya teman-teman percaya cuman satu kebenaran itu. Maka itu disebut dengan realism, ya. Pacar ya, cewek itu kalau dikasih uang 1 juta sama pacarnya gitu ya, itu pasti bahagia. Nggak mungkin nggak bahagia. Dikasih 10 juta pasti bahagia gitu ya. Itu berarti teman-teman seorang peneliti yang realism. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa kebenaran itu relatif, tergantung konteksnya, ya tergantung dari mana sudut pandangnya, maka teman-teman masuk di dalam peneliti relativism.
ya. Oh, cewek tadi, teman cewek tadi, pacar tadi kalau dikasih uang 1 M enggak mesti bahagia. Kenapa? Kalau uang 1 M-nya dilempar gitu ya, ternyata sambil dihina gitu, atau konteksnya ternyata yang ngasih itu sambil berdiri marah-marah gitu. Nah, mungkin, nah itu berarti kebenaran itu nggak satu ya, tergantung konteksnya. Nah, itu yang disebut teman-teman sebagai riset filosofi ya, riset filosofi. Jadi teman-teman harus menyadari ini, dan biasanya dalam paper tidak perlu ditunjukkan riset filosofinya apa ya. Tetapi riset filosofi ini akan menunjukkan epistemologinya. Apa itu? Biasanya orang-orang yang berpikiran bahwa kebenaran itu cuma ada satu, dia akan menggunakan ya pendekatan, ya dia akan melakukan pendekatan ini tadi, namanya pendekatan positivism. Positivism itu pendekatannya gini. Jadi kalau mau meneliti sesuatu, peneliti itu tidak boleh ikut-ikut di dalam lingkungan objek penelitian. Contohnya kalau teman-teman mau meneliti tentang perilaku pengguna perilaku mahasiswa dalam menggunakan e-learning gitu ya, perilaku mahasiswa dalam menggunakan e-learning, maka dosen sebagai peneliti itu tidak boleh masuk di kelas, saat mahasiswa menggunakan e-learning gitu. Nah, orang-orang yang realism tadi atau berpikiran 1-0 tadi itu berpikiran bahwa kalau mau lihat sesuatu, ngamati sesuatu, kita tidak boleh mempengaruhi objek itu. Jadi kalau melihat ikan, kita harus lihatnya dari luar akuarium. Nah, itu positivism. Sehingga si objek penelitian itu akan bertindak secara natural. Nah, kalau orang-orang yang relativism, ya dia akan melakukan pendekatan interpretivism. Apa itu? Oh, nggak bisa. Kalau bagi kami, kalau pengen tahu kebenaran, maka saya harus masuk di dalam objek penelitian tadi. Nah, dalam hal ini kalau teman-teman adalah peneliti yang percaya bahwa kebenaran itu bisa lebih dari satu, maka teman-teman akan melakukan penelitian biasanya contoh yang e-learning tadi, maka dosen peneliti tadi akan masuk ke dalam kelas, kemudian ngajak ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa pengguna e-learning tadi, akan ditanya, akan lihat perilakunya gitu ya, dan karena dia percaya bahwa dengan saya masuk, saya akan bisa paham perasaannya, alasan dia memakai satu fungsi. Nah, itu orang-orang yang interpretivism atau ontologinya relativism. Nah, dari situ teman-teman sudah bisa tahu saya masuk ke peneliti yang mana ya, gitu ya. Nah, ini lapisan pertama yang teman-teman harus paham tentang filosofi penelitian. Yang kedua, teman-teman, adalah research approach. Ya, research approach ini berikutnya adalah biasanya peneliti seperti teman-teman itu melakukan penelitian ada yang deduktif, ada yang induktif. Kalau deduktif itu teman-teman peneliti yang oke, aku mau cari teorinya dulu. Nah, cari teorinya dulu, lalu terus kemudian teori ini misalnya tadi pakai TAM, TPB, DTPB atau teori AS sukses, lalu saya coba ke objek perguruan tinggi saya atau kelas saya, kasus spesifik. Lalu Anda bilang, oh berarti teori ini terbukti, atau teman-teman menemukan teori yang dimodifikasi dari teori yang umum. Nah, itu disebut dengan pendekatan deduktif. Jadi teman-teman dari teori umum yang sudah diyakini kebenarannya. Tapi ada juga teman-teman yang meneliti dari kasus spesifik. Jadi melihat pola dulu, oh ini kayaknya mahasiswa kalau pakai e-learning itu polanya begini, ini karena ini. Maka teman-teman membuat teori dari melihat fakta di lapangan. Jadilah teori yang teman-teman ajukan. Itu disebut dengan induktif. Jadi kalau induktif itu dari special case jadi teori. Kalau deduktif itu dari teori dicoba di case yang tertentu. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman yang ketiga, tadi lapisan ketiga adalah metodologi penelitian atau kelompok itu. Dari situ teman-teman akan bisa menentukan apakah memakai metode penelitian kuantitatif atau kualitatif atau mixed method. Ya, nah nanti ada kelompok-kelompok metode itu. Kelompok metode kuantitatif itu adalah metode-metode yang nanti menggunakan data-data angka
sedangkan kualitatif yang data-data non-angka, ataukah lebih cocok pakai campuran. Nah, nanti teman-teman selama seminar ini akan bisa tahu, oh ternyata saya pakai metode kuantitatif, oh saya pakai metode kualitatif, oh ternyata saya mix method. Ya, biasanya teman-teman contoh metode kuantitatif itu misalnya teman-teman pakai SEM, pakai statistik, pakai pakai sistem dinamis, ya pakai sistem dinamis itu teman-teman yang kuantitatif. Teman-teman kualitatif itu yang pakai metode kayak interview gitu ya, pakai interview, observasi gitu ya. Nah itu teman-teman yang pakai kualitatif. Atau teman-teman gabungin. Jadi saya pakai survei Pak, survei pakai Likert scale. Likert scale itu kuantitatif. Tapi habis itu saya wawancara Pak untuk bisa mendalami lagi. Nah teman-teman berarti pakai mixed method. Nah di situ ada 4 kemungkinan ya ketika teman-teman menggabungkan metode itu. Pertama teman-teman menggabungkan antara yang tadi survei sama wawancara tadi misalnya digabungkan ya, jadi ngelakuin dua-duanya bareng lalu hasilnya digabungkan. Itu untuk melakukan namanya triangulation design. Jadi triangulation itu kan dari kata-kata segitiga ya, itu untuk mengverifikasi hasil temuan penelitian biar lebih valid ya. Nah itu berarti teman-teman menggunakan mixed method untuk menjamin validitas tadi bareng-bareng. Atau teman-teman menggunakan gabungan tadi untuk explanatory. Explanatory itu untuk mengexplain, menjelaskan tadi contohnya. Saya udah ngelakuin survei Pak, udah ketemu hasilnya seperti ini. Lalu kok hasil akhirnya yang faktor yang paling dominan faktor B sama C ya. Coba saya tanya kenapa kok faktor B, C itu. Lalu teman-teman lanjutkan dengan wawancara. Ya, nah itu artinya dari survei Likert scale ke wawancara itu teman-teman udah menggabungkannya untuk tujuan menjelaskan atau explanatory. Atau yang ketiga, teman-teman menggabungkan untuk exploratory. Exploratory itu lebih mengeksplor. Jadi teman-teman contohnya nggak tahu motivasi kenapa orang pakai TikTok gitu ya. Nah lalu teman-teman melakukan wawancara dulu. Kenapa kok Anda pakai TikTok? Lalu muncul 20 alasan motivasi. Nah itu namanya exploratory. Jadi exploratory dulu, baru terus kemudian di mix sama lalu hasil yang diperoleh itu dijadiin survei. Atau teman-teman embedded design. Embedded design itu kualitatif yang ada dikuantifikasikan. Jadi teman-teman itu melakukan wawancara dulu, lalu wawancara itu kemudian teman-teman ukur ya, teman-teman ukur dalam Likert scale gitu. Jadi wawancara lalu hasil yang diperoleh itu teman-teman ukur dalam Likert scale misalnya, sehingga misalnya ketemu faktor lalu kemudian dikasih, Mas kalau menggunakan TikTok tuh karena pengen jualan, pengen eksis, kalau skala 1 sampai 7 kira-kira berapa. Nah itu kan teman-teman mengeksplor alasannya lalu mengembedded menjadi kuantitatif ya, itu di mix. Nah itu opsi yang keempat gitu ya. Nah lalu kita masuk ke lapisan berikutnya. Kalau teman-teman tadi sudah menentukan filosofinya apa, approach-nya apa, lalu masuk mau kuantitatif atau kualitatif atau mix, maka teman-teman berikutnya dalam riset desain akan menentukan saya akan pakai metode apa ya. Yang kalau dalam orang sistem informasi saya kasih gambar nih ya teman-teman. Sistem informasi Anda bisa pakai survei, biasanya kuantitatif pakai Likert scale, pakai angka-angka, eksperimen, contoh riset eksperimen, saya neliti tentang adopsi teknologi, saya neliti tentang mengapa orang mau menggunakan website atau mobile application untuk layanan publik misalnya. Nah, saya melakukan eksperimen. Jadi saya membuat simulasi aplikasinya, lalu saya menyuruh masyarakat untuk menggunakan itu, atau lalu dari situ saya nilai seberapa cepat dia pakai. Saya juga memakai eye tracker ya. Eye tracker saya pakai alat untuk mengukur frekuensi otak ya, frekuensi gelombang otak. Jadi ketika seorang pengguna menggunakan website e-government, saya ukur seberapa dia rileks gitu ya dari gelombang otak dia. Nah, itu namanya penelitian eksperimen. Atau design science research. Design science research itu riset kayak bikin aplikasi, bikin simulasi, sistem dinamis, itu design science research.
atau archival research. Archival research itu penelitian-penelitian yang teman-teman ambil dari data sekunder. Nah, biasanya 4 ini masuk dalam metode kuantitatif. Kalau contoh metode kualitatif, teman-teman ngelakuin case study. Ingat ya, ini yang sering terjadi teman-teman salah. Case study itu bukan teman-teman ngambil objek lalu disebut studi kasus, ITS, studi kasus, bukan seperti itu ya. Itu objek penelitian. Case study itu adalah teman-teman tuh memilih satu case gitu, satu case ya. Biasanya case juga bisa objek, tetapi karena ada alasan tertentu. Misalnya gini, penelitian tentang pengaruh COVID terhadap kelahiran bayi, terhadap kematian bayi, ya, kematian bayi. Nah, studi kasusnya apa? Studi kasus bayi prematur misalnya. Nah, jadi dia ada case tertentu. Jadi kan pengaruh COVID terhadap kematian bayi. Studi kasusnya bayi prematur atau studi kasusnya rumah sakit Sutomo misalnya gitu di Surabaya. Nah, kenapa kok milih rumah sakit Sutomo? Karena ternyata rumah sakit Sutomo itu hasil temuannya itu merepresentasikan semua rumah sakit di Indonesia. Itu boleh. Jadi ketika teman-teman memilih satu case itu harus ada alasannya. Ya, tidak boleh, oh saya pakai studi kasus kampus saya sendiri aja. Kenapa? Karena mudah datanya. Nggak boleh gitu, maka disebut studi kasus. Bukan, itu hanya hanya memilih objek karena kenyamanan saja gitu ya. Nah, kemudian ada action research. Action research itu sangat kuat banget kalau di sistem informasi, yakni dengan menguji coba di dalam dunia nyata. Contoh, saya mengembangkan SOP, misalnya ada mahasiswa saya ngembangin SOP, maka SOP itu diuji coba di kasus yang sebenarnya. Kalau etnografi itu dengan cara peneliti tinggal di tempat itu dan mengamati dan menjadi bagian dari masyarakat di situ. Kalau grounded teori itu betul-betul meneliti dari pola-pola yang ada di lapangan lalu dibangun teorinya, tapi itu berulang-ulang sampai dengan jenuh, sampai dengan tidak muncul teori baru. Nah, ini teman-teman, jadi kalau saya ibaratkan pakai gambar ini ya, baik gambar ini kalau etnografi masuk ke dalam, action research itu bermain di dalam laut gitu ya, kalau survei itu cuma dari luar gitu ya, case study itu cuma ngamati dari luar, design science itu bikin-bikin, eksperimental itu melakukan penelitian tapi tidak di lingkungan yang sebenarnya. Nah, inilah metode penelitian yang umum ada di sistem informasi. Dari itu semua, teman-teman, saya rangkum. Jadi ternyata ada hubungan antara filosofi, metodologi dengan method. Ya, orang-orang yang objektivism itu biasanya epistemologinya positivism, metodologinya biasanya pendekatannya didaktif, dan metodenya biasanya metode yang kuantitatif. Ya, orang-orang yang konstruktivism itu biasanya interpretivism, dia pakai induktif dan biasanya kualitatif. Nah, ini tidak menunjukkan siapa benar siapa salah ya teman-teman, tapi dari apa yang saya jelasin ini, teman-teman akan bisa paham siapa teman-teman sebenarnya. Ya, sebagai peneliti, oh aku itu peneliti yang sebenarnya lebih filosofinya lebih objektivism, bukan relativism. Dan aku sebenarnya orang yang kuantitatif, lebih kuantitatif daripada kualitatif. Mungkin saya lebih kualitatif atau saya positivism. Jadi saya gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, masuk berikutnya sekarang saya bicara tentang penelitian sistem informasi. Kalau teman-teman meneliti tentang penelitian sistem informasi, pada dasarnya penelitian sistem informasi itu mainstreamnya ada 3 teman-teman. Mainstreamnya dari dulu ya. Pertama adalah penelitian di bidang behavioral science ya, di bidang behavioral science. Jadi behavioral science itu penelitian perilaku ya, dengan penelitian kayak UTAUT, DTPB, TPB, AS Success, Faktor, itu behavioral science. Jadi meneliti perilaku manusia, penerimaan teknologi terhadap manusia, itu behavioral science. Yang kedua adalah ilmu-ilmu design science. Nah, ini ilmu-ilmu yang kayak rancang bangun aplikasi, simulasi, ya, artificial intelligence, itu design science. Nah, lalu di antara itu ada domain riset SI tentang economic of IS. Jadi menilai bagaimana kelayakan dari teknologi itu bagi perusahaan. Ya, jadi kayak ilmu tentang IT investment, ya, IT investment, terus kemudian ilmu tentang
investasi IT ya, project management ya, itu ada di Economic of IS. Nah, jadi silahkan teman-teman lihat, saya itu TA saya masuk di mana ya? Behavioral Science, Design Science, atau Economic of IS ya? Paper saya masuk di mana ya? Gitu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman pengelola. Jadi kalau begitu, TA mahasiswa S1 itu apakah harus bikin aplikasi gitu ya? Pertama saya ingin garis bawahi, menurut panduan kurikulum AS 2020 dari Association for Information System, IEEE dan ACM, kompetensi pemrograman tetap wajib untuk semua lulusan S1 SI, kompetensi pemrograman. Jadi buat teman-teman yang masuk SI karena nggak pengen programming, sayang sekali bahwa pemrograman itu wajib. Ya, itu sudah masuk dalam standar internasional. Tetapi untuk TA ya tidak harus, ini kalau mau tidak harus membuat aplikasi ya. Misalnya tadi tugas aplikasinya dikasihkan di project atau di tugas kuliah atau di KP, sementara TA-nya boleh penelitian-penelitian tentang behavioral science, design science ataupun economic of IS. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yuk ini dua slide terakhir. Sekarang kita lihat hasil penelitiannya Mas Heri, Laksian sama Hemat di 2020 untuk penelitian 12 tahun terakhir di bidang sistem informasi. Ini 16 tren metode penelitian ya, 16 tren metode penelitian sampai dengan 2020. Jadi kalau teman-teman lihat urutannya satu survei, itu yang paling populer, mathematical modeling, case study, qualitative research, literature review, laboratory experiments, speculation, framework, bikin conceptual model, secondary data, field research, field experiment, design science. Nih design science malah urutan 12 ya, yang bikin tadi, bikin aplikasi, itu urutan 12. Literature analysis, machine learning, data mining, text mining, web mining, itu urutan 14. Content analysis dan social network analysis. Coba teman-teman lihat. Dari sini ternyata yang paling atas-atas itu kalau survei kuantitatif ya, biasanya kuantitatif. Tapi tergantung juga surveinya bisa juga dengan wawancara, berarti kualitatif. Jadi di atas-atas itu ternyata yang bikin aplikasi tadi di urutan design science itu urutan 12. Machine learning, data mining urutan 14. Ini kita bicara trennya ya, 12 tahun terakhir sampai dengan 2020. Nah, terakhir nih teman-teman, slide terakhir. Jadi sekarang pasca pandemi, gimana penelitiannya kira-kira ke depan? Ya ini dasarnya masih dari Mas Zahari, Laksian sama Hemat 2020. Saya kebetulan banyak membantu di Pemda ya, tadi sudah saya sampaikan proyek-proyek dari Tati sudah lebih dari 60 kota kabupaten di Indonesia. Ada concern sesudah pandemi, concern pertama teman-teman pasti juga sama, di Sukabumi juga sama. Apa itu? Concern semua pemerintah daerah sekarang adalah ekonomi, ya nggak? Ekonomi. Kedua adalah kesehatan, tentu harus menjaga karena selalu varian-varian baru muncul. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat adalah sosial dan keamanan. Jadi kalau mau meneliti sesudah pasca pandemi, maka teman-teman bisa meneliti atau fokus kepada 4 bidang tadi: ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan keamanan. Nah, sekarang kita lihat tren topik penelitian 12 tahun terakhir yang diprediksikan juga akan terus berlanjut. Pertama yang paling populer adalah electronic commerce atau e-commerce, yaitu topik-topik yang teman-teman nanti kalau mau dalami, TA, tesis, disertasi, satu itu. Kedua adalah AS Research. Ini saya kasih warnanya sesuai dengan bidang tadi ya. Warna merah adalah bidang ekonomi, hijau adalah kesehatan, hitam adalah pendidikan, dan orange adalah sosial keamanan. Ya, kalau kita lihat di bidang ekonomi, topiknya bisa e-commerce, AS Management and Planning, outsourcing ya, crowdfunding, knowledge management, business value IT, AS development, innovation termasuk entrepreneurship, itu juga tren ke depan juga, business intelligence termasuk data analitik ya, project management, decision support system, AS staffing. Nah, termasuk dalam riset-riset yang akan ke depan adalah SDM IT ya. SDM IT itu juga tren. Kemudian sistem organisasi antar organisasi, ERP. Nah, ERP juga bisnis proses, teman-teman yang suka bisnis proses modeling ini juga tren juga.
cloud computing, supply chain management, Bitcoin, ya, sharing ekonomi atau digital platform. Ini yang kayak Gojek itu ya, itu topik-topik yang juga populer. Group support system, customer relationship management, bagaimana menjaga customer, AS functional application, aplikasi untuk setiap departemen di organisasi, sampai dengan organizational design. Jadi belajar tentang struktur organisasi agar IT itu berhasil. Nah, itu topik-topik yang di bidang ekonomi. Topik-topik di bidang kesehatan yang kemungkinan akan bisa tren ke depan adalah health information technology, ya, health information technology. Nah, ini menjadi apapun seperti kayak peduli lindungi, ya, penelitian di sekitaran itu akan cukup populer. Kemudian di bidang pendidikan seperti AS Education, terus kemudian e-learning, itu juga e-learning yang betul-betul bisa menyentuh aspek orang, ya, dan bisa lebih tailoring ke personal. Kemudian sosial dan keamanan juga contoh-contoh risetnya seperti AS Adoption, Security, Privacy, kayak kasus data-data kebocoran seperti ini, ya. Ini riset-riset yang cukup populer ke depan juga. Sosial media termasuk social computing, social network, team atau virtual team collaboration, media komunitas, e-government, ya, e-government di bidang saya itu juga populer. Kemudian IT services, IT culture. Nah, teman-teman yang pengen belajar IT ethics, ini problemnya gede juga di Indonesia, cukup menarik dan memang harus banyak peneliti juga. Sustainability, social issues, sama global information technology. Nah, 49 ini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan ke teman-teman. Jadi kalau mau riset ke depan, 12 tahun terakhir dan ke depan, maka kita bisa fokus pasca pandemi itu ke riset-riset yang terkait IT for economic, IT for health, IT for education, and IT social and security. Nah, topik spesifiknya ada di 49 ini.